Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, khatamin nabiyyin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man istanna bi sunnatihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat serta mitra muslim yang berbahagia dan dimanapun berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada kekasih Allah dan juga kekasih kita semua, Nabi kita, penunjuk jalan hidup kita. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Muslimin dan muslimat serta mitra muslim yang berbahagia, rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di antara dua fase penting dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW sekaligus perjalanan dakwah Islam. Peristiwa ini terjadi setelah kaum muslimin dan para pendukung dakwah Islam keluar dari pemboikotan Quraisy selama 3 tahun di kota Mekah. Dan sebelum Rasulullah SAW mengambil satu langkah penting dalam perkembangan atau untuk mengembangkan dakwah, yaitu mencari alternatif pusat dakwah Islam di luar kota Mekah. Ini berarti bahwa sampai di titik ini umat Islam atau kaum muslimin yang dibina oleh Rasulullah SAW berada di puncak, di satu titik dalam tanda petik kekuatan awal untuk menjadi fondasi dari sebuah umat yang nanti akan terbentuk di Madinah sebagai tempat yang kemudian dipilih untuk menjadi basis dakwah Islam setelah Mekah. Tentu tidak mudah kita membaca atau menyimpulkan bahwa kaum muslimin di masa ini berada di puncak kekuatan sebagai sebuah fondasi. Karena kalau kita membaca secara kasat mata, kalau kita memperhatikan, kita mencermati kejadian-kejadian yang dialami kaum muslimin di masa itu, lahirnya kaum muslimin berada dalam kondisi tertekan dan tertindas. Tentu tidak ada bukti yang lebih nyata dari pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap para pendukung dakwah selama 3 tahun. Sehingga kaum muslimin dan para pendukung Rasulullah SAW terpaksa tinggal di tenda-tenda selama 3 tahun, berada di satu tempat atau lokasi yang sangat sempit. Karena pemboikotan itu berdampak pada banyak hal. Kaum muslimin tidak bisa berbuat, jangankan mengembangkan dakwah, untuk sekedar mempertahankan hidup, untuk kemudian sekedar bisa bertransaksi, berdagang, berjualan, yang itu tentu adalah satu-satunya cara untuk bertahan di kota Mekah, karena tidak ada sumber pendapatan atau penghidupan yang lebih penting dari berdagang. Itu tidak mungkin dilakukan. Pemboikotan sampai di titik itu. Tidak boleh bertransaksi, tidak boleh berdagang. Dan tidak diajak bicara secara normal.
Tentu ini adalah pemberangusan hak ekonomi dan hak sosial semua kaum muslimin dan para pendukung dakwah. Dan ini selama 3 tahun. Secara zahir ini artinya kaum muslimin lemah, sangat-sangat tidak berdaya, tertindas dari segala aspek. Tapi kalau kita dalami, sebenarnya di sisi lain kondisi ini, pemboikotan yang dialami oleh kaum muslimin dan para pendukung dakwah menunjukkan kaum muslimin berada di puncak kekuatan sebagai fondasi awal. Rasulullah SAW berhasil membentuk modal dakwah, membentuk unsur yang paling fundamental dalam upaya beliau membentuk umat yang besar nanti setelah itu. Karena pemboikotan itu berarti di sisi lain orang-orang Quraisy secara keseluruhan satu kota harus bersepakat, harus membentuk semacam wal bahasa kita bersekutulah menghadapi kaum muslimin. Dan ini merupakan satu langkah mundur dari Quraisy yang sebelumnya ketika mereka menghadapi kaum muslimin, mereka menganggap kaum muslimin terlalu lemah sehingga cukup dihadapi dengan kelompok per kelompok, klan per klan. Setiap bani di Quraisy, Jumah, Makhzum, Adi, Taim dan lain sebagainya, itu mengcover persoalan internal masing-masing. Setiap bani ini menyelesaikan urusan orang-orang muslim yang dianggap tentu menyimpang dari keluarganya masing-masing. Tetapi ketika mereka harus bersepakat, bersekutu, sehingga bani-bani ini menganggap ini bukan permasalahan bani per bani, tetapi permasalahan Quraisy secara keseluruhan, itu mereka artinya menganggap bahwa ancaman dalam tanda petik tentu bagi mereka kaum muslimin adalah ancaman dan keberadaan kaum muslimin dianggap sudah terlalu berat, terlalu besar sehingga tidak mungkin diselesaikan oleh kelompok per kelompok, tetapi mereka harus bersepakat bersama-sama untuk menghadapi kaum muslimin. Ketika musuh, ketika lawan sudah membangun aliansi, bekerja sama untuk menghadapi kita, itu pertanda bukan mereka kuat, tapi mereka lemah. Itu artinya kita sudah dianggap lebih berbahaya, lebih besar potensinya ketimbang sekedar satu kelompok kecil yang bisa dihadapi oleh satu kelompok. Orang Quraisy tidak lagi sanggup menghadapi kaum muslimin dengan cara-cara lama. Akhirnya mereka sepakat untuk memboikot kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW tentu tahu itu. Beberapa saat sebelum diboikot, Rasulullah SAW sempat berdoa yang maknanya sangat jelas bahwa Rasulullah sudah menghitung ini adalah titik di mana yang beliau atau level yang beliau harapkan untuk membentuk kekuatan awal umat Islam di Mekah. Eksistensinya jelas, kokoh. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi ahabbir rajulaini ilaik, Abi Jahlin au Umar. Ya Allah, kokohkan Islam ini dengan satu di antara dua orang yang lebih engkau inginkan, yang lebih engkau restui, Abu Jahal atau Umar. Dan ternyata Umar lah yang masuk Islam. Kalau kita lihat rangkaian peristiwa ini, sesaat setelah Umar masuk Islam, maka orang Quraisy memboikot. Terciptalah apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah kokohkanlah Islam. Berarti beliau sudah menghitung, kalau Abu Jahal atau Umar masuk Islam, kaum muslimin sudah berada di level kokoh, kuat untuk menghadapi tantangan orang-orang Quraisy. Dan itu betul. Orang Quraisy hanya melongok, orang Quraisy hanya mengelus dada ketika melihat kaum muslimin untuk pertama kalinya bisa sholat bersama-sama di depan Ka'bah. Dan itu untuk pertama kali dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW setelah Umar masuk Islam.
Jadi kaum muslimin yang minoritas, yang serba terbatas, tidak memiliki banyak fasilitas, itu kemudian ditakuti oleh satu kelompok yang besar yang memegang kendali segalanya di Mekah, sehingga mereka harus membuat kesepakatan memboikot kaum muslimin. Sekali lagi, jika musuh justru sudah unsur-unsurnya, kelompok-kelompoknya sudah bersatu menghadapi kita, itu artinya kita dianggap sudah kuat oleh mereka. Atau terlepas dari itu, supaya kita tidak gurur, tidak terpedaya, itu artinya musuh sudah lemah menghadapi kita. Ini satu hal. Nah, dan dengan pemboikotan itu, kesimpulan akhir dari Rasulullah, Mekah sudah tidak lagi layak untuk menjadi pusat dakwah, tidak kondusif sama sekali. Maka beliau kemudian mencoba sebuah terobosan, masuk kepada fase baru, langkah baru yang strategik. Ini sisi lain kita belajar bagaimana Rasulullah SAW menyusun strategi, merancang strategi. Artinya Rasulullah SAW ketika menjalankan dakwah itu tidak begitu saja mengalir apa adanya, enggak, ada strategi yang beliau rancang. Islam harus memiliki wadah baru. Mekah karena tidak layak untuk menjadi wadah, maka Islam harus lepas dari Mekah dan dakwah harus mendapatkan tempat baru untuk kemudian berkembang sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW secara ideal. Nah, tentu saja ini adalah sebuah terobosan yang sangat berat, resikonya tinggi, banyak hal yang harus dipersiapkan, dan di antara dua fase inilah terjadi Isra dan Mi'raj. Sehingga peristiwa ini adalah peristiwa pemisah yang tentu saja mudah kita tafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kaum muslimin harus mengalami masa transisi antara dua fase ini, maka Isra Mi'raj menjadi penguat bagi Rasulullah SAW dan tentu saja bagi kaum muslimin. Terjadilah satu peristiwa perjalanan yang agung, yang kalau kita rangkai kejadian itu dari awal sampai akhir, secara keseluruhan isinya atau esensinya adalah mukjizat. Mukjizat itu dari kata i'jaz. I'jaz intinya satu kondisi, satu peristiwa yang tidak mungkin dijangkau oleh ukuran-ukuran alam ataupun manusia. Sehingga mukjizat itu tidak bisa dirumuskan, tidak bisa diukur oleh perhitungan-perhitungan manusiawi, oleh rumus-rumus apapun. Kalau ada yang mengukur peristiwa seperti Isra Mi'raj dengan rumus, dengan apapun, itu sudah keluar dari konsep dasarnya. Itu mukjizat. Karena kalau kita bisa menghitungnya, kalau bisa mengukurnya, berarti itu bukan mukjizat. Jadi dasar masalahnya, kita harus menyepakati titik ini, bahwa peristiwa ini jelas adalah mukjizat, Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Bayangkan perjalanan dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya itu lebih kurang di sekitar 2000 km. Itu lailan. Lailan itu bukan kondisi perjalanan itu di malam hari semata-mata itu, tapi lailan menunjukkan hanya sebagian dari malam itu. Perjalanan ini secara keseluruhan hanya sebagian dari malam. Karena Rasulullah SAW memulai perjalanan setelah orang-orang tidur. Dan kemudian Rasulullah SAW kembali ke Mekah dari
Tentu kamu bisa menemukan hanya di perjalanan ini cara tempuh atau waktunya, tetapi dengan segala kondisi yang kita baca di sini, kita lihat bagaimana kronologi perjalanan ini, alur dari peristiwa ini. Tentu Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa pada dasarnya yang berlainan, cuma dalam satu paket. Isra sendiri adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan itu jelas sebut dalam ayat pertama surah Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kemudian perjalanan kedua adalah Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dan ini adalah dalam surah Najm. Ucapnya dalam ayat 13, walaupun Allah berkata Allah ila Sidratul Muntaha. Jadi ini dua peristiwa yang dirangkai dalam satu paket. Perjalanan Isra dimulai dari kedatangan Jibril, yang kalau kita baca riwayat-riwayat Isra dan Mi'raj banyak disampaikan dalam kitab Sahih Muslim dan kitab Ibnu Hazm bahwa di malam itu Jibril masuk melalui atap rumah Rasulullah SAW. Dibuka atap itu kalau dibuka dari tanya, kalau dibuka atap rumah Rasulullah, kita sedang berbicara tentang maka kemudian masuk, kemudian Rasulullah SAW dibawa, dipindahkan dari rumahnya ke Masjidil Haram. Dan Rasulullah SAW setengah tidur setengah sadar. Baiknya oleh Allah, dibawa pindah ke Masjidil Haram, kemudian dari Masjidil Haram sekarang digeser dekat sumur Zamzam. Kemudian Jibril waktu itu dengan dua malaikat yang lain membelah dari Rasulullah SAW. Disebutkan minanna dari atas ke bawah sampai ke mabak al-bab, artinya ke bagian yang sudah lembut di perut, artinya ke bawah dada dibelah. Kemudian malaikat waktu itu membawa bintas yang diterjemahkan oleh tafsir para ulama terbuat dari emas, dari kuningan. Kemudian terbuat dari Zamzam, dan kemudian dimasukkan ke dalam pasal itu mulika hikmatan wa imanan, hikmah iman. Untuk apa? Untuk mencuci dan memasukkan hikmah dan iman itu ke dalam dada Rasulullah SAW. Di sini ada percampuran antara tindakan mukjizat secara mukjizat dengan tindakan yang nyata, di mana Rasulullah SAW ketika dibelah dadanya itu benar-benar dibelah dadanya. Jelas sekali dalam riwayat Anas bahwa aku pernah melihat bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Itu adalah betul-betul dibelah, betul-betul kemudian dicuci sini, kemudian dimasukkan. Iman dan hikmah aja dimasukkan begitu. Kalau kita kan cara masukkannya melalui mata, melalui telinga, membaca, mendengar, mencermati, kemudian menghayati dengan pikiran dan dengan hati. Oh, luar biasa. Prosesnya lama. Kemudian setelah itu baru dihadirkanlah Burak. Burak intinya adalah kendaraan dan bentuknya adalah hewan. Dalam penjelasan Anas bin Malik, dia lebih besar daripada himar, lebih besar daripada keledai,
dan lebih kecil daripada kuda, antara kuda dan keledai. Besarnya seperti itu. Dalam riwayat Bukhari, ketika Rasulullah hendak naik itu, Burak sempat, nggak ke bahasa kita mungkin, kiku. Burak sempat bergerak dalam arti menolak Rasulullah SAW untuk naik, artinya mempersulit, istas'ab. Sampai kemudian Jibril menegur, Burak, kenapa engkau berbuat seperti itu? Tidakkah engkau tahu yang akan menunggangimu adalah makhluk terbaik di antara semua makhluk? Engkau pernah dinaiki oleh yang lain. Tidak dijelaskan yang lain ini siapa, tapi artinya Burak pernah dinaiki oleh yang lain, dan yang akan menaikimu saat ini adalah yang terbaik di antara semua itu. Maka kemudian Burak diam, tenang. Rasulullah pun naik. Yada'u hafirahu, yada'u rijlahu muntaha hafirih. Itu Burak kalau melangkah, kata Rasulullah SAW, itu sejauh mata memandang. Dan berapa jauh, wallahu ta'ala alam. Intinya ini adalah kendaraan, dan jelas kendaraan ini adalah hewan. Dan tentu kita tidak perlu lagi untuk memikirkan atau mungkin terpengaruh dengan berbagai macam ya intinya itu adalah berita-berita yang tidak bisa kita terima, bahwa Burak itu kepalanya kepala manusia, kemudian udahlah, itu nggak ada riwayatnya kayak gitu. Di sini jelas ini adalah hewan. Jadi Rasulullah menaiki tunggangan dan itu berbentuk hewan, besarnya jelas, tetapi pergerakannya itu yang tidak bisa dihitung. Sehingga kemudian sampai di Baitul Maqdis, dan ketika tiba di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW mengikat tali Burak itu di tempat di mana para nabi kalau ke Baitul Maqdis selalu mengikat hewannya, kendaraannya di situ. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa kejadian ini mukjizat. Ini yang kemudian mendorong seorang Ibnul Qayyim rahimahullah untuk menyimpulkan bahwa yang benar Rasulullah SAW itu diperjalankan oleh Allah dalam Isra dan Mi'raj itu antara jasad dan ruhnya sekaligus, tidak hanya alam ruh Rasulullah SAW. Karena kalau alam ruh Rasulullah SAW yang diisrakan dan kemudian dimi'rajkan, ruh buat apa naik kendaraan? Kalau ruh gitu, terus buat apa untuk kemudian mengikat Burak itu di tempat yang biasa para nabi mengikat kendaraannya di situ? Itu satu hal yang jelas. Itu artinya memang dengan jasadnya Rasulullah SAW, dan ini adalah mukjizat. Dan ketika kemudian setelah itu Rasulullah SAW salat di Baitul Maqdis, setelah itu baru kemudian dimulailah perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Alhamdulillah kita dipotong azan. Baik, karena tadi bicara sholat, ini waktu sholat Isya sudah masuk untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih Ustadz untuk apa yang sudah disampaikan. Nanti akan kita lanjutkan setelah azan Isya dulu untuk wilayah kota Surabaya dan juga sekitarnya. Wal ibni saleh, selamat datang Nabi yang saleh dan anakku yang saleh. Sudah dirindukan oleh sang ayah. Rasulullah kemudian bertanya kepada Jibril, kenapa Adam melakukan itu? Maka dijawab, yang di sebelah kanannya itu adalah gambaran tentang putra-putranya, anak keturunannya termasuk kita, yang ditetapkan oleh Allah akan masuk surga. Maka Adam alaihissalam ketika melirik ke arah mereka, Adam tertawa, Adam bahagia, ini anakku yang akan masuk surga. Tapi ketika melirik ke arah kiri, itu adalah gambaran anak keturunannya yang akan masuk neraka. Maka sebagai seorang ayah, jelas emosinya, perasaannya tidak tega ketika melihat anak-anaknya masuk neraka. Summa urijabi, kata Rasulullah, kemudian aku dibawa naik lagi ke atas di gerbang langit kedua. Begitu juga fastaftaha Jibril, Jibril meminta izin, dan kemudian terdengarlah malaikat penjaga langit kedua berkata, siapa di luar sana? Maka Jibril berkata, aku Jibril. Dan siapa yang bersamamu? Muhammad.
Awaqad bu'itsa ilaihi, apakah dia sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul? Semua malaikat tahu, semua malaikat menunggu. Maka Jibril berkata, ya. Maka kemudian masuklah, dan di situ Rasulullah SAW menjumpai Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, dan keduanya menyambut Rasulullah, marhaban bil akhi saleh, selamat datang saudaraku yang saleh. Begitu kemudian dinaikkan lagi, dibawa ke atas langit ketiga, caranya sama. Jibril meminta izin, dialognya persis sama. Setiap tingkatan langit malaikatnya selalu bertanya, awaqad bu'itsa ilaihi, awaqad bu'itsa ilaihi, apakah dia sudah diutus menjadi rasul sehingga dia datang. Para malaikat telah menunggunya. Di langit ketiga kemudian Rasulullah SAW menjumpai Nabi Yusuf alaihissalam, dan kesan Rasulullah SAW kepada Nabi Yusuf, walaqad utiya syatral husn atau syatral jamal, dan Yusuf itu telah diberi anugerah oleh Allah, setengah kegantengan itu ada di Yusuf. Tidak perlu bertanya ya, gantengan mana Rasulullah dengan Nabi Yusuf. Kan perbandingan susah, nanti aja kalau kita ketemu di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dibawa ke langit keempat dengan cara yang sama, suma'uri jabi, ketemu dengan Nabi Idris. Dibawa ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Dibawa ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ketika Rasulullah SAW tiba, menyambut seperti biasa, seperti nabi-nabi yang lain, marhaban bil akhi saleh, selamat datang saudaraku yang saleh. Ketika Rasulullah beranjak meninggalkan Musa, Musa menangis. Maka kemudian ditanya, kenapa engkau menangis Musa? Maka kemudian Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, ini kalau bahasa kita ada juniorku, ada nabi yang datang setelahku, tapi umatnya yang masuk surga atau umatnya lebih utama dari umatku, dan yang masuk surga lebih banyak daripada umatku. Menangis. Mungkin Nabi Musa menangisi umatnya, terutama Bani Israel yang bebal. Rasulullah SAW kemudian dibawa ke langit ketujuh, berjumpalah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ditempatkan di langit tertinggi, di langit ketujuh. Di saat Rasulullah menjumpai Nabi Ibrahim sedang duduk menyandarkan punggungnya ke dinding Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur adalah pusat ibadah penghuni langit, sebagaimana Ka'bah di bumi adalah pusat ibadah penghuni bumi. Dan tampaknya inilah realisasi yang disebut al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari Allah itu mirip dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan manusia. Nabi Ibrahim di bumi membangun Ka'bah, di langit ditempatkan di Al-Baitul Ma'mur, menyandarkan punggungnya ke Al-Baitul Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim kemudian berkata, marhaban, selamat datang anakku, selamat datang Nabi dan anakku. Tentu Rasulullah SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan tentang Al-Baitul Ma'mur, yaitu satu tempat pusat ibadah di langit di mana setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk dan beribadah di Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali. Setiap hari ada 70.000 dan tidak pernah kembali. Ini artinya jumlah malaikat berapa? Lah hitungannya berapa hari yang sudah berjalan dari sejak penciptaan Al-Baitul Ma'mur sampai sekarang. Nah, itu masalahnya. Dan harinya pakai hitungan apa? 1 kali 24 jam? Wallah alam. Tapi intinya malaikat itu bukan 10 gitu loh. Itu kan pelajaran kita kan dulu. 10 malaikat kan ya. Dipikirnya malaikat hanya 10 itu. Malaikat itu banyak.
yang datang ke Al-Baitul Ma'mur aja setiap hari 70.000 dan tidak pernah kembali. Dan ada satu masa di sekitar Baitul Ma'mur itu betul-betul dipadati oleh penghuni langit. Satu ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, ketika mendengar suara atau terdengar suara hiruk pikuk dari atas, dari langit, bukan petir, bukan geluduk, bukan apapun, maka Rasulullah berkata, tahukah kalian apa yang terjadi di langit sana? Tentu Rasulullah diberitahu oleh Jibril alaihissalam. Rasulullah berkata, attatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit itu berderit, langit itu sampai bunyi kayak ada gesekan. Kenapa? Dan itu wajar. Kenapa? Karena saat ini di sekitar Baitul Ma'mur itu, di langit ketujuh itu, ma min maudhi'in min shibrin, tidak ada satu tempat kosong sejengkal pun di situ, melainkan ada malaikat yang sedang beribadah, raki'un wa sajid, dan yang ruku', ada yang sujud, dan yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghuni langit, para malaikat yang tentu saja tidak pernah berdosa, beribadahnya seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba-hamba Allah, penghuni bumi ini, dosanya keubun-ubun, sudah nggak bisa ditampung. Tapi pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seberapa. Ini ibrah yang sangat penting. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat, summa dhahaba bi atau dhuhiba bi, kemudian aku dibawa. Dalam riwayat lain, summa urija bi, aku diangkat lagi ke atas. Ini antara dua riwayat ini, aku dibawa atau aku diangkat. Ini artinya ada satu level lagi di atas itu, atau memang di level yang sama, yaitu di langit ketujuh. Dibawa kemana? Sidratul Muntaha. Sidrah itu dari kata sidr. Sidr untuk itu adalah pohon. Kalau orang Indonesia suka menerjemahkannya bidara, tapi tidak persis seperti bidara yang ada di kita. Yang kata Rasulullah SAW, daunnya, helaian daunnya yang sidr itu kecil di kita, besar-besar, bentuknya mirip telinga gajah. Besar-besar, mirip, bentuknya mirip telinga gajah. Dan begitu luar biasa, rindang, besar, rindang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan wahyunya secara langsung kepada Rasulullah SAW di situ, itu kemudian berubahlah sidr itu, warnanya, suasananya menjadi sangat-sangat indah yang tidak bisa dilukiskan oleh apapun, kata Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala saat itu hendak menyampaikan wahyunya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Dan tentu saja ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan perintahnya kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril. Ini artinya Rasulullah SAW dibawa ke satu tempat, dibawa ke satu level bahasa kita, di mana Jibril pun tidak pantas berada di situ. Nabi kita Muhammad SAW jelas adalah makhluk yang paling mulia. Sampai Jibril pun tidak bisa berada di tempat, atau tidak layak berada di tempat di mana Rasulullah SAW kemudian berada dan menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, perintah salat 5 waktu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pemuliaan di atas pemuliaan. Ini level, ini makam yang tidak terbayang oleh siapapun. Jibril adalah malaikat nomor 1, penghuni langit nomor 1. Tapi ketika Rasulullah SAW yang tentu belum pernah ke langit sebelumnya dan dibawa ke sana, dibawa ke satu tempat di mana Jibril pun tidak pantas berada di situ. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad.
Nabi yang hidup bersama para sahabatnya, Nabi yang tersenyum dan tertawa, Nabi yang datang ke pasar dan berdagang, bertransaksi dengan orang-orang, Nabi yang memikul makanan untuk diberikan kepada fakir dan miskin, Nabi yang memikirkan makanan para sahabatnya yang kelaparan. Itu bukan orang biasa. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jelas tempatnya tidak bisa dicapai oleh makhluk manapun. Maka berbahagialah mereka yang bisa menemani Rasulullah SAW di surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengannya. Rasulullah SAW kemudian disitulah menerima wahyu langsung tanpa perantara Jibril, perintah sholat 5 waktu. Yang ini berproses bermula dari 50 waktu. Rasulullah SAW tentu dengan ta'zimnya, dengan khusyuknya, dengan ketawaduannya menerima perintah Allah itu dan kemudian turun dan sampai di langit ke-6 ketika berjumpa dengan Musa. Musa bertanya, apa yang disampaikan atau yang diberikan oleh Tuhanmu kepadamu? Maka Rasulullah berkata, salat 50 waktu. Muhammad, balautu qaumi, aku telah mencoba untuk mendidik Bani Israel untuk menjalankan perintah Allah, walaupun belum tentu dengan yang sama ini, dan mereka tidak kuat mengerjakannya. Muhammad, irji ila rabbik, ayo kembali menghadap kepada Tuhanmu, minta turunkan, kurangi. Enggak mungkin umatmu kuat 50 sholat dalam sehari. Kan itu artinya kalau 50 dibagi 24 berapa per jam? 2 sekian. Setiap jam kita sholat fardu 2 kali. Ya Allah, yang 5 kali ini aja banyak yang gak datang ke masjid, bahkan banyak yang tidak sholat. Lah kalau setiap jam 2 kali adzan, terus gimana? Marbotnya gak kemana-mana, udah di masjid aja udah. Ya Rabbi ya Karim, itu sih masalah teknis. Tapi lebih dari sekedar itu. Intinya tidak akan kuat umatmu. Ini kewajiban yang sangat berat. Maka kembalilah Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana coba? Rasulullah SAW sebagai hamba Allah dengan tadarrunya, tawadunya, menghadap Allah dengan malu-malu. Ya Allah, kurangi. Coba bayangkan. Ya Rabbi ya Karim. Tapi tentu Rasulullah SAW menerima saran Musa alaihissalam. Dikurangilah dalam satu riwayat 5, dalam riwayat Bukhari 5. Fawada'a khamsan, 5 jadi 45. Ada riwayat lain 10. Kemudian turun lagi sampai ke Musa alaihissalam langit ke-6. Berapa sekarang? Dikurangi 5. Kembali. Umatmu tidak akan kuat. Betapa Nabi Musa alaihissalam berjasa kepada kita. Nanti kita harus berkunjung ke Nabi Musa. Kita harus berkunjung kepada Nabi Musa. Kita ucapkan terima kasih banyak. Nah iya, kalau enggak kan enggak kembali Rasulullah SAW. Naik lagi kemudian, ya Allah dikurangi lagi 5, terus turun. Kata Musa, kembali. Kemudian naik lagi, dikurangi lagi, turun terus, khamsan sampai terakhir 5. Rasulullah SAW turun ke langit ke-6. Cuma udah berapa kali itu? Udah 8 kali, 9 kali udah. Kemudian kata Musa, berapa sekarang? 5. Muhammad, kembali, kurangi Muhammad, minta dikurangi. Ya Rabbi ya Karim. Apa kata Rasulullah? Laqad raja'tu ila rabbi atau laqad raja'tu fastahyaitu min rabbi. Aku sudah bolak-balik Musa, aku sudah teramat sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah iya, malu minta dikurangi, itu tugasnya kan. Tapi Musa menganggap itu masih terlalu berat. Kira-kira perhitungan Nabi Musa benar enggak sih? Benar nggak sih? Bahwa 5 kali itu sebenarnya berat juga gitu. Bukan berat juga, kenyataannya memang berat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Rasulullah SAW mengatakan itu. Aku sudah bolak-balik wahai Musa. Istahyaitu min Rabbi, aku malu. Tapi ternyata rasa malu Rasulullah itu ternyata sesuai dengan memang keputusan Allah. Terdengarlah suara dari atas. Aku telah menetapkannya. Hiya khamsun, 5 waktu. Wahiyya khamsun, dan nilainya sama dengan 50 waktu. Dalam kaidah kebaikan untuk umat ini, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan dilipat menjadi 10. Maka 5 kali 10 sama dengan 50. Selesai sudah ini. Maka kemudian Rasulullah SAW turun dari situ dengan membawa salat 5 waktu. Ini artinya salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu, itu baru ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat bagi umat Islam setelah Isra dan Mi'raj, atau dalam Isra dan Mi'raj. Dan itu artinya di atas tahun 10 dari dakwah Rasulullah SAW. Itu bukan berarti Rasulullah dan kaum muslimin belum pernah sholat sebelumnya. Salat adalah syariat pertama dalam ajaran Islam. Sejak mulai berdakwah sudah ada salat, cuma belum 5 waktu. Jelas sekali salat tahajud saja itu diperintahkan oleh Allah di awal-awal sekali, di surah keempat atau kelima, Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Salatlah di malam hari. Salatlah di malam hari, itu salat tahajud. Itu sudah di awal-awal, apalagi yang fardu. Bisa 2 waktu, bisa 3 waktu. Intinya salat sudah dikerjakan dari sejak awal mula dakwah sampai tahun ke-10, masuk ke peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat itulah ditetapkan salat yang 5 waktu. Jadi jangan ada yang berpikir dan salah. Sejak awal ada yang salah untuk menetapkan perjalanan Rasulullah SAW sebagai basis atau sebagai standar, sebagai ukuran dalam berislam. Kita ini masih di periode Mekah, jadi belum wajib sholat. Wah, repot. Itu kesimpulannya sudah salah dari awal. Di Mekah itu dari awal sudah ada sholat. Cuma yang 5 waktu itu setelah Isra dan Mi'raj. Itu dia kesimpulannya. Baik. Sehingga dengan demikian, salat ini di antara semua syariat, ajaran dan hukum Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat yang teramat sangat istimewa. Tidak ada ajaran, tidak ada aturan, tidak ada hukum, tidak ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah dengan cara ini kecuali salat. Untuk menetapkan kewajiban salat, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Jibril dari langit ke bumi dan menurunkan perintah agar umat Islam melakukan salat. Tapi justru mengangkat nabinya, rasulnya dari bumi ke atas langit, ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah. Ini perintah yang berbeda dengan perintah manapun. As-salat as-salah. Sehingga wajar ketika Rasulullah SAW sampai detik-detik akhir hayatnya, sampai sebelum beliau melepaskan nyawanya, rohnya, berkata as-salat as-salah. Jagalah salat, jagalah salat. Bagaimana tidak? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi Allah tidak melalui Jibril untuk turun ke bumi dan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW, tapi Allah mengangkat Rasulnya ke langit untuk menerima perintah ini. Maka dari semua amalan kita yang pertama kali dihisab oleh Allah dan menjadi penentu awal dari amalan-amalan kita yang lain adalah salat. Para jamaah sekalian, mitra muslim yang berbahagia, apa yang dialami Rasulullah SAW sepanjang perjalanan Isra dan Mi'raj? Disebutkan bahwa Rasulullah SAW salat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, dengan mengimami seluruh nabi
yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesaat itu saja. Sesaat itu saja untuk salat itu. Dan Rasulullah SAW bertindak sebagai imamnya. Yang ini menunjukkan satu hal, bahwa ada mata rantai risalah-risalah para nabi dari yang pertama sampai yang terakhir. Esensinya, intinya adalah satu, ajaran Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat manusia harus mengakui semua ajaran para nabi itu sebagai ajaran Allah. Dan itu menjadi asas akidah Islam. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul dan orang-orang beriman percaya, meyakini atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih, tanpa membeda-bedakan antara satu rasul Allah dengan rasul yang lain. Nabi Ibrahim adalah nabi kita, Nabi Musa adalah nabi kita, Nabi Isa adalah nabi kita. Itu jelas, clear dalam akidah Islam. Dan inilah yang menjadi pokok permasalahan dan pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Ini yang menjadi persoalan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sepanjang masa. Ketika mereka mempercayai Nabi Ibrahim, ketika mereka mempercayai Nabi Musa, mempercayai Nabi Isa, tentu dengan berbagai faham dan keyakinan yang kemudian sebagian besar menyimpang. Tapi satu titik kemudian mereka membedakan iman mereka kepada nabi-nabi itu dengan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa umat Islam memberikan contoh kepada umat-umat Nasrani, Yahudi, bahwa kami beriman dengan semua nabi yang kau imani itu, dengan benar tentunya. Dan kalian ketika beriman kepada mereka, kenapa kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Itu artinya, kalau ada yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa, kalau ada yang mengaku menjadi pengikut Nabi Isa, tapi kemudian tidak beriman kepada Rasulullah SAW, itu artinya membatalkan seluruh imannya kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya cara kita menghambakan diri, beribadah, beragama yang diterima oleh Allah, itu adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang beragama, menghambakan diri kepada Allah tidak dengan cara berislam, la yuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima. Ini asas masalah. Terlepas, tapi kalau orangnya baik, orangnya sopan, itu masalah lain. Iman dulu masalahnya. Karena membedakan antara nabi-nabi Allah, itu artinya membatalkan imannya secara keseluruhan. Ini asas akidah yang harus kita pahami. Rasulullah SAW disebutkan bahwa ketika ditampakkan kepada beliau Sidratul Muntaha, di bagian bawahnya akarnya tampak 4 sungai, 2 samar, 2 tampak. Maka ketika Rasul bertanya apa itu Jibril, 2 sungai yang samar itu adalah hulu dari sungai-sungai surga, dan 2 sungai yang tampak itu adalah Efrat dan Nil. Tentu 2 sungai yang tidak asing bagi Rasulullah, karena Efrat ada di Irak, Nil ada di Mesir. Berita itu sudah terdengar, sudah diketahui. Kemudian Rasulullah SAW juga ditampakkan dari langit apa yang sedang terjadi di bawah, di bumi, tanpa satelit tentunya. Tidak ada kamera yang bisa sampai ke sana, dan sangat detail. Apa yang ditampakkan? Ada satu kafilah dagang yang sedang menuju kota Mekah. Di tengah perjalanan mereka istirahat, dan salah satu unta mereka kemudian lepas dan dikejar-kejar, dicari, kemudian ditemukan di satu tempat. Dan itu semua dilihat oleh Rasulullah SAW dari atas, dari Sidratul Muntaha sana. Kemudian Rasulullah SAW pun
Di situ ditunjukkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala wujud Jibril yang asli. Tentu Jibril datang kepada Rasulullah setiap saat menyampaikan wahyu. Tapi kalau dalam satu wujud, Jibril biasanya dalam wujud manusia. Biasa. Karena kalau Jibril muncul di tengah atau ke bumi dengan wujud bukan manusia, kan kayak gimana gegernya. Tapi saat itu, di tempat itu, Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Allah wujud Jibril yang sempurna. Jibril malaikat yang bersayap. Yang kata Rasulullah SAW, kalau Jibril membentangkan sayapnya, maka timur dan barat akan tertutup. Rasulullah SAW setiap hari menerima perlakuan yang menyakitkan dari orang-orang Quraisy. Tapi kita tahu setiap saat pula Rasulullah SAW cenderung untuk memaafkan, dalam arti Rasulullah tidak pernah membalas. Tentu kita tidak mungkin ragu bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pemberani. Artinya bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membalas Abu Jahal yang memukulnya, Uqbah bin Abi Mu'aid yang kemudian menyakitinya dan meletakkan kotoran di atas punggungnya, dan lain-lain sebagainya yang meludahinya. Itu bukan karena Rasulullah SAW takut kepada mereka. Tidak ada sedikit pun ketakutan dalam diri Rasulullah kepada mereka. Tapi kenapa beliau tidak membalas? Justru karena beliau kuat, maka beliau tidak membalas. Ini akhlak Islam. Ketika kita dizalimi, maka lihat siapa yang menzalimi. Kalau yang menzalimi itu lemah dan kitanya lebih kuat, udahlah, maafkan saja. Karena kalau kita hantam dia, terkapar dia, kan juga nggak elok. Kita bisa menjatuhkan, meng-KO orang yang lebih lemah, kan nggak elok itu, nggak elegan. Tapi kalau yang menyakiti dan menzalimi itu lebih kuat, saat itu balaslah. Rasulullah SAW tidak pernah membalas orang-orang menyakitinya di Mekah. Kenapa? Karena beliau kuat. Bagaimana tidak kuat? Yang mendatanginya setiap saat, yang kemudian menemaninya, yang bahkan Allah mengatakan yang akan membelanya. Wa illa tansuruh, jika kalian, wahai, ini Allah Subhanahu wa taala bicara kepada orang-orang di sekitar Rasulullah, seandainya kalian tidak ada satupun di antara kalian yang membela Rasulullah, sesungguhnya yang akan membelanya adalah Jibril, yang sungguhnya yang akan membelanya adalah Mikail. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah SAW itu di sebelahnya ada Jibril, dan kemudian Allah tunjukkan kepada Rasulnya seakan-akan begini, engkau ingin tahu siapa yang selama ini berada di sisimu, menemani perjuanganmu? Nih dia, Jibril, yang kalau mau Jibril itu untuk katakan memberikan pelajaran kepada Abu Jahal, kan gak perlu diapa-apain, yang disentil dikit aja kan kayak apa dengan kekuatan Jibril. Allahu Akbar. Maka Rasulullah begitu tenang, begitu kokoh dan tegar, karena ditunjukkan oleh Allah. Ini termasuk salah satu ayat Al-Kubra yang ditunjukkan Allah kepada Rasulnya. Kalau dalam hidup kita, kita yakin bahwa kita dibersamai oleh Allah, oleh para malaikatnya karena kebenaran kita dan seterusnya, maka apa yang kita khawatirkan dalam hidup? Ini yang harus kita pelajari, harus menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Kemudian Allah pun menunjukkan atau membawa Rasulnya melalui malaikat Jibril untuk berjalan-jalan di dalam surga. Rasulullah dibawa ke dalam surga, dan tentu ini berbeda dengan apa yang biasa dialami Rasulullah SAW di bumi, di Mekah. Rasulullah berkali-kali bermimpi, dalam mimpinya diajak jalan-jalan ke surga, tapi itu mimpi, itu alam mimpi, walaupun hak, mimpi para nabi adalah hak, itu bagian dari wahyu. Tetapi tentu tidak dengan jasadnya. Jasadnya terbaring di bawah sana. Tapi kali ini dengan jasadnya dan rohnya sekaligus, Rasulullah SAW dibawa jalan-jalan ke surga,
mengetahui kenikmatan surga secara langsung di situ. Dan kemudian Rasulullah SAW diajak oleh malaikat juga untuk melihat neraka dan isinya, dipertemukan dengan malaikat penunggu atau penjaga neraka. Ini yang membuat iman Rasulullah SAW tidak bisa dicapai siapapun. Surga bagi Rasulullah SAW adalah sesuatu yang pernah dilihatnya, pernah dirasakannya dalam kondisi mukjizat ini. Kebenaran surga bagi kita adalah kebenaran ilmu al-yaqin. Kalau kita benar-benar meyakini ayat-ayat Allah dalam Al-Quran tentang surga, indahnya surga, ketika kita bisa menghayati ayat-ayat itu dan kemudian tercapailah ilmu al-yaqin, maka itulah puncak dari hubungan kita dengan surga atau alam gaib di sini. Tapi Rasulullah SAW itu sampai kepada ainal yaqin, benar-benar matanya melihat surga. Bahkan Rasulullah sudah pernah berada di sana. Maka ketika Rasulullah SAW merasakan ini, apa dampaknya dalam kehidupan? Bagi Rasulullah SAW, dunia itu terlalu ringan, terlalu remeh. Ketika Rasulullah SAW dikunjungi oleh Umar ibn Khattab, beliau baru saja terbangun dari tidur siangnya qailulah, dan itu di samping mihrabnya, yang di situ ada dipan Rasulullah SAW yang di atasnya hanya berbalut sabut kurma, dan tentu saja di bawahnya atau di sekitarnya atau di atasnya ada butiran-butiran halus pasir-pasir yang menjadi lantai dari Masjid Nabawi itu. Ketika Umar duduk di hadapan Rasulullah dan Rasul pun duduk terbangun dari tidurnya, tampak oleh Umar guratan-guratan sabut itu di dahinya, di pipinya, dan tampak debu halus dan butiran-butiran pasir halus ada di sana. Umar sontak menangis. Menangis Umar, berkata, "Ya Rasulullah, mereka itu Kaisar Romawi, Kisra Persia, raja-raja dunia, bergelimang kemewahan yang itu merupakan bagian dari anugerah dan rizki dari Allah, padahal mereka adalah makhluk-makhluk yang bermaksiat, yang ingkar, yang nista, yang jauh dari Allah. Sedangkan engkau ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, engkau sebegininya. Tidakkah engkau memohon kepada Allah agar sekedar hidup bisa lebih layak dari ini?" Umar tentu merasa, "Ya Rasulullah, engkau tidak pantas begini. Kisra, Kaisar, raja-raja dunia yang itu kafir kepada Allah, bergelimang kemewahan, padahal mereka tidak pantas mendapatkannya karena itu rizki dari Allah. Sedangkan engkau kekasihnya begini." Ini emosi dari seorang Umar melihat kekasihnya Rasulullah begitu. Tapi Rasul ketika mendengar begitu, Rasulullah SAW berkata, "Seandainya aku terima." Bayangkan Rasulullah itu bukan melamun. Allah menawari, Allah menawarkan. Dan kalau Rasulullah mengiyakan itu jadi. Gunung Uhud segede itu jadi emas, Rasulullah tidak akan keluar dari rumah berhari-hari. Ada riwayat menyebutkan 3 hari. Intinya masalahnya apa? Akan kubagi-bagikan semuanya dan tidak kusisakan di rumah itu kecuali 2 keping. Untuk makanku hari itu wajarlah, sesekali makannya enak. Lah ya iya, ada emas 2 karung, masa sih kita tidak bisa makan enak? Masa ikan asin juga gitu kan? Dan untuk membayar utangku, melunasi utangku. Ini Rasulullah SAW. Ini manusia. Ini orang yang mengasihi kita tuh begini. Tidak peduli dengan kehidupannya sehari-hari. Doanya, mohonnya kepada Allah itu apa? Ya Allah, berilah kami dari rizkimu itu kafafan. Apa kafaf? Kafaf itu artinya apa? Secukupnya aja. Bahwa kami butuh itu ada, sebatas kebutuhan itu. Besok entar lagi. Ya Allah ya Rabbi, begitu. Itu Rasulullah SAW. Ya Rabbi ya Karim. Nah, maka karena itu pula Rasulullah SAW juga menolak ketika menjelang beliau meninggal, ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara 2: meninggal sebagaimana yang sudah ditakdirkan sebelumnya, tanpa menikmati apapun,
tampaknya ketika Rasulullah SAW sudah selesai dan atau hampir selesai menyampaikan risalah, Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan bonus kepada Rasulnya. Dan itu memang dalam hak para nabi, bahwa tidak ada nabi yang dicabut nyawanya oleh Allah melainkan diberi pilihan dulu, mau tambahan nyawa atau umur atau tidak. Itu khas, itu adalah min khasais Nabi SAW. Itu hanya berlaku untuk nabi. Tidak ada kan yang ditawari kan selama ini? Pengen lain, masalah pengen macam-macam pengen. Diberi panjang umur, ditawari panjang umur. Dan untuk apa panjang umur ini? Untuk lebih dulu menikmati dunia. Yang dibahasakan oleh Rasulullah SAW, mafatih khazain, kunci-kunci dari perbendaharaan atau pundi-pundi kekayaan dunia, langit dan bumi. Jadi bukan satu kunci dan bukan satu pundi, kunci-kunci, pundi-pundi. Artinya apa? Nih kuncinya semuanya dikasihin, nih semuanya silahkan ambil yang mana, buka yang mana, terserah kamu. Pengen nikmat yang mana? Kan nikmat tuh banyak macamnya kan. Lah kita kalau dikasih semuanya kan juga bingung, gitu ya. Mungkin kita paling mengambil paket gado-gado gitu supaya ada rasanya semua. Jadi kalau dapat satu aja kan luar biasa. Mau nikmat yang mana? Terserah. Ambil, terserah, nikmati semuanya. Sampai kapan? Dan Allah tidak menentukan sampai kapan. Allah menawarkan tambahan umur, tapi batasannya apa? Batasannya Nabi sendiri yang merasa bosan dan kemudian melaporkan kepada Allah, cukup ya Allah sampai sini, cabut nyawaku. Itu ditawarkan kepada Rasulullah. Ini tawaran pertama. Dan tawaran kedua adalah, atau engkau tidak mendapatkan apapun, tidak ditambah umurmu, tidak mendapatkan kenikmatan. Artinya engkau akan dicabut nyawamu sesuai dengan ketetapan Allah sebelumnya, dan dalam keadaanmu sekarang serba miskin, serba melarat, serba. 4 kali kalau kita baca riwayatnya Rasulullah ditawarkan ini. Tapi setiap kali ditawarkan itu Rasulullah selalu memilih yang kedua. 2 kali terakhir atau 3 kali yang terakhir adalah menjelang sakit beliau. Kemudian ketika beliau berkhutbah dan menyampaikannya kepada para sahabat sebagai pesan terakhir beliau, yang membuat Abu Bakar menangis meledak. Ketika Rasulullah berkata, innallaha khayyara abdan, atau inna abdan khayyarahullah, ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara menikmati panjang umur, kemudian kunci-kunci dari pundi-pundi kenikmatan dunia, atau ketetapan Allah yang sudah apa adanya dan kemudian langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah itu memilih yang kedua. Para sahabat diam saja karena Rasulullah mengatakan inna abdan khayyarahullah. Ada seorang, seakan-akan Rasulullah sedang menceritakan orang lain. Semua biasa saja reaksinya kecuali Abu Bakar. Tiba-tiba meledak tangisan Abu Bakar. Hebat tangisannya, sehebat-hebatnya, sampai para sahabat bingung, ini kenapa Abu Bakar nangis? Toh Rasulullah kan sedang bilang ada orang yang ditawari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menangis? Sampai kemudian di satu titik Abu Bakar berhenti dan berkata, ya Rasulullah, fadainaka bi abaina wa ummahatina. Ya Rasulullah, kami lebih rela mengorbankan ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, kehilangan, kematian ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, ketimbang kami kehilangan engkau. Kami menebus dengan semua orang tua kami. Bagi kami engkau lebih berharga ketimbang orang tua kami. Fadainaka bi abaina wa ummahatina. Kaget para sahabat baru kemudian. Artinya Abu Bakar adalah satu-satunya yang faham bahwa yang dimaksud oleh Allah itu bukan orang sembarang orang, bukan orang lain, tapi beliau sendiri. Maka Abu Bakar mengatakan, kami lebih rela kehilangan ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, bukan sekadar ayah ibunya Abu Bakar, kami semua, ketimbang kehilangan engkau. Maka Rasulullah kemudian berkata, ya Abu Bakrin la tabki. Abu Bakar, hapuslah air matamu. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, orang yang selama ini paling tulus memberikan kekayaannya dan persahabatannya di antara kalian adalah Abu Bakar. Dan seterusnya. Yang terakhir adalah saat Rasulullah sudah berada di pangkuan Bunda Aisyah
Di pangkuan Bunda Aisyah di detik-detik terakhir, ketika Aisyah saja tidak sadar bahwa sesungguhnya saat itu malaikat sedang memberi tawaran terakhir kepada Rasulullah sebelum mencabut nyawanya, dan Rasulullah kemudian memberi isyarat terakhir dengan telunjuknya ke atas, Allahumma ma'ar-rafiqil a'la, ya Allah, aku memilih bersama mereka yang di atas sana. Tergolailah tangannya, terkejutlah Aisyah. Saat itu baru kemudian Aisyah tersadar, rupanya Rasulullah sedang diberi pilihan oleh Allah, dan Rasulullah kemudian memilih yang di atas sana. Aku memilih bersama mereka yang di atas sana. Beliau memilih untuk meninggalkan kita dan tidak lagi bersama kita. Itu kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dunia begitu ringan? Karena ketika seorang manusia, apalagi Rasulullah SAW, sudah tahu surga itu seperti apa, maka kenikmatan dunia itu tidak ada artinya. Ini artinya dalam hidup kita tentu tidak akan bisa mencapai apa yang dicapai Rasulullah, itu mustahil. Tapi pelajarannya adalah ketika dalam menjalani hidup ini kita terlalu menempel ke bumi, kita terlalu bergantung pada alam materi, kita tidak menjadikan iman kita kepada kenikmatan Allah yang ada di alam gaib sana, di surga sana sebagai pegangan kita yang sesungguhnya, maka urusan-urusan dunia bagi kita akan berat. Kalau kita terlalu menempel ke bumi ini, kalau kita terlalu bergantung kepada alam materi ini, maka urusan-urusan hidup kita akan kita rasakan berat. Tapi ketika kita semakin membumbung ke langit, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin dengan balasan yang ada di sisi Allah, maka apapun yang kita rasakan di bumi ini akan terasa kecil. Sebagaimana kalau kita naik pesawat terbang, membumbung ke angkasa, bangunan-bangunan yang begitu besar menjulang, yang di saat kita berdiri di sampingnya begitu tinggi, kita mendongak ke atas, ternyata dari atas itu kecil. Inilah hakikat hidup. Rasulullah SAW mengalami penderitaan yang sangat luar biasa berat di bumi, di Mekah. Tapi ketika beliau diisra'kan, dimi'rajkan ke atas, Rasulullah merasakan bahwa terlalu kecil urusan bumi ini. Penderitaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu terlalu kecil untuk dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah. Maka Rasulullah kemudian semakin bersemangat berdakwah, begitu luar biasa dan kokoh dan tegar, sampai beliau kemudian pindah ke Madinah dengan segala resikonya, dan kemudian membangun umat selama 10 tahun di Madinah sampai beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian perjalanan dan hikmah dari Isra Mi'raj yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik, dan saya serahkan kepada pembawa acara. Amin. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih Ustadz. Ada sisi akidah, kemudian juga ibadah, serta akhlak yang disampaikan tadi. Baik, para ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta mitra muslim saat ini yang menyimak Suara Muslim Radio Network, jangan lupa untuk menghadiri temu muka bersama Rifdah Farnidah ya, Rifdah Farnidah, juara 2 Musabaqah Hifzil Quran Internasional di Yordania. Kemudian ada Muhammad Izhar, juara 1 Musabaqah Hifzul Hadis tingkat Asia Pasifik, juga bersama Dr. Badrul Munir SPS, dokter spesialis saraf dan penulis buku Neurospiritual Parenting di Republika dari Universitas Brawijaya Malang ya, untuk menambah kedekatan kita, anak-anak kita dengan Al-Quran serta hadis, serta meningkatkan ya kualitas kecerdasan anak-anak kita. Harinya hari Ahad tanggal 6 Mei pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Aula Masjid Al-Irsyad Surabaya, Jalan Iskandar Muda 46. Kuotanya terbatas hanya 800 kursi. Dan ini gratis untuk laki-laki dan juga perempuan. Informasi pendaftaran ke 0857 300 1234. Saya ulang, 0857 300 1234. Juga bagi Anda para penikmat, bagi Anda yang selama ini mengikuti Kausar di Masjid Al-Irsyad Surabaya, kemudian ingin mendapatkan rekaman kajiannya berupa kaset DVD, Anda bisa mendapatkannya dengan menjadi donatur Masjid Al-Irsyad Surabaya. Caranya silakan hubungi kantor Takmir Masjid Al-Irsyad di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 46 Surabaya, atau di telepon 031 3298 993. Juga jangan lupa untuk bulan yang akan datang, bulan Mei, kajian fikih Ramadan bersama Ustadz Agung Cahyadi LCMA, harinya hari Jumat tanggal 11 Mei setelah sholat maghrib di Masjid Al-Irsyad Surabaya, Jalan Iskandar Muda nomor 46.
panjang sekali penjelasannya dan saya yakin juga banyak yang didapatkan, termasuk tadi semangat-semangat ya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melangitkan diri tadi agar permasalahan di dunia tidak terasa berat Ustaz ya. Saya buka tanya jawab kalau ada yang ingin berdiskusi malam hari ini. Kalaupun tidak ada maka kita akan baik, satu ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz, yang mau saya tanyakan, bagaimana kita meneladani ketika Rasulullah menolak tawaran Allah tentang kemewahan dunia ini? Bahwasanya Rasulullah kan memang sudah pernah melihat bagaimana surga itu, sedangkan kita, apalagi umat zaman sekarang, melihat tetangga saja, melihat barang-barang baru udah panas hati. Nah itu gimana secara teknisnya cara meningkatkan iman kita bahwa dunia ini tidaklah seberapa lah daripada kenikmatan surga. Terima kasih Tat. Masih ada lagi? Oke. Jauh ya, Bapak mohon bisa mendekat ke depan karena mikrofonnya tidak sampai ke sana. Oh, seharusnya ada yang ada wireless kali. Iya, ada. Misalnya nggak pernah disediain. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tadi kan dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu melihat penghuni surga dan neraka. Pertanyaan saya, apakah pada saat itu sudah ada penghuninya surga dan neraka? Kan belum kiamat gitu. Iya. Itu saya kira itu. Ya. Masuk. Baik, yang pertama bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW yang dibuka dengan hal apa tadi? Penolakan tawaran. Kalau itu sih nggak bisa kita teladani, karena kita tidak mungkin ditawari. Iyalah, gitu. Masa kita ditawari juga gitu? Enggak lah. Tapi mungkin bukan itunya, itu cuma mukadimahnya. Intinya, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita ini, katakanlah tidak mudah tergoda dengan yang sifatnya duniawi, barangkali begitu ya. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini kan intinya adalah ketika manifestasi wabil akhirati hum yuqinun. Ini kuncinya sebenarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri atau sifat-sifat orang bertakwa, itu kan dari alladzina yu'minuna bil ghaib, pertama beriman kepada yang gaib, itu dasarnya. Artinya menghubungkan antara alam syahadah, alam nyata di mana kita berada sekarang, alam dunia, dengan alam gaib yang tidak mungkin diraba, tidak mungkin diindra dan belum dialami, karena itu gaib, gitu ya. Bagaimana antara alam dunia yang nyata ini dengan alam gaib yang tidak nyata bagi kita, itu kemudian terhubung. Di situ letaknya sebenarnya. Itu titik awal. Maka kalau keimanan manusia kepada yang gaib itu benar dan kokoh, maka amalan di dunianya akan membaik. Maka kemudian ditutup wabil akhirati hum yuqinun. Pilihan kata dalam Al-Quran ini menarik, bahwa mereka itu terhadap akhirat yakin terhadap akhirat. Mengapa menggunakan kata yakin? Padahal akhirat itu belum dialami. Dalam bahasa kita, ketika kita meyakini sesuatu, itu karena ada sesuatu yang bisa kita buktikan bahwa sesuatu itu benar adanya, benar segalanya. Contohnya, kita nih yakin nggak ini di Surabaya? Nah, itu. Kenapa yakin? Tentu karena banyak yang bisa membuktikan bahwa kita ini di Surabaya. Kita yakin nggak ini malam hari? Yakin karena tidak ada matahari. Kan gitu ya? Kan gitu. Sehingga dengan begitu kita yakin itu. Tetapi bagaimana wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin kepada akhirat. Lah akhirat itu siapa yang pernah mampir? Itu masalahnya. Lah alam akhirat itu alamnya aja belum. Tapi ketika manusia tentu bahwa ada akhirat, bahwa ada alam gaib,
itu benar, dan kebenarannya tidak melalui nalar, kebenarannya tidak melalui pembuktian empirik, kebenarannya melalui sam'iyat, melalui ayat-ayat, melalui petunjuk dari Allah. Allah lah yang mengabarkan kepada kita tentang perihal gaib dan akhirat. Maka itu adalah kebenaran, karena yang menyampaikannya adalah al-khabarus shadiq, kabar yang memang betul-betul tidak ada keraguan sedikit pun dari Allah dan dari Rasulnya. Ini salah satu sumber kebenaran, gitu ya. Kalau kita hanya mengandalkan kebenaran itu berdasarkan apa yang bisa diraba, diukur, wah kita kerugian dalam hidup, rugi betul, gitu ya. Nah, kenapa kita menghubungkan antara alam yang sedang kita alami dengan akhirat, dan itu dengan yakin? Karena kalau kita yakin dengan akhirat, bahwa di akhirat itu adalah alam hisab, alam jaza, hisab, perhitungan atas apa yang kita lakukan di bumi, di dunia, dan jaza, balasan dari Allah atas apa yang kita kerjakan, baik menjadi baik, buruk menjadi buruk. Kalau kita bisa menjembatani antara dua alam ini dengan yakin, maka itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan di dunia. Tidak mungkin ada pemimpin yang bejat, yang dengan semena-mena membuat kebijakan yang merusak, merugikan rakyatnya, kalau dia yakin bahwa satu saat akan dihadapkan kepada Allah dan Allah akan menyidangnya. Kenapa pada tanggal sekian, jam sekian engkau menandatangani sebuah kebijakan yang merugikan rakyatmu? Tapi ketika seseorang, siapapun, ini contoh saja, tidak yakin kepada akhirat, enak saja dia tanda tangan kan, bikin sesuatu yang kemudian merugikan orang lain, peduli amat, yang penting saya tetap berkuasa, yang penting saya tetap senang. Semua apa yang kita lakukan begitu. Kita akan berpikir berkali-kali ketika ingin melakukan sesuatu, apakah ini akan berdampak baik di akhirat nanti atau buruk. Kalau kita yakin bisa menjembatani itu, maka kehidupan kita di dunia akan menjadi baik. Ini masalahnya. Kalau kita yakin bahwa setiap kali kita mengeluarkan harta benda kita, kehilangan, yang tadinya punya 10 juta, kita keluarkan 2 juta, wah tinggal 8 juta dong. Kalau 8 juta saya mau beli motor, nggak bisa nih. Iya, kalau hitungannya begitu. Dia merasa itu hilang. Tapi ketika dia mengeluarkan 2 juta itu dan dia yakin kepada akhirat, nggak hilang, saya pindahkan. Yang tadinya di deposito, di rekening, saya pindahkan ke sana. Dan ketika saya pindahkan, itu bukan sekedar tidak hilang, tapi bertambah berkali lipat. Kalau kita lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah sebagai balasan ketimbang apa yang ada dalam genggaman tangan kita, maka kita akan hidup dengan luar biasa tenang dan nyaman. Itu penyakit manusia kan di situ. Lebih yakin dengan apa yang ada di tangannya ketimbang yang ada di sisi Allah. Maka dampaknya apa? Pelit di antaranya. Berat untuk berkorban, susah untuk berbuat baik, tidak peduli kepada persoalan sesama, dan seterusnya. Ini masalahnya. Nah itu dia di situ. Yang kedua, Rasulullah SAW diajak ke surga, melihat penghuni surga ataupun neraka dan sebagainya. Bukankah saat itu alam akhirat belum kesampaian, belum nyampe? Kan belum ada yang sampai ke surga ataupun neraka. Kan belum dihisab. Kan itu setelah kiamat, itu betul. Kalau kita pakai ukuran normal. Makanya saya kunci dari awal, Isra dan Mi'raj itu secara paket dari awal sampai akhir pada dasarnya adalah mukjizat. Artinya Allah Subhanahu wa taala punya aturan ketetapan khusus terkait dengan peristiwa ini. Para nabi dihidupkan untuk sholat, itu dengan pertimbangan riwayatnya Hasan. Ada yang mendhaifkannya. Sholat di belakang nabi, bermakmum di belakang nabi. Tentu itu bukan ruh ya. Karena kalau ruh, ya kalau ruh mah yang gak sholat lah pada dasarnya. Masa ruh ruku sujud kan, itu mah kan bukan ruh, itu mah roh dalam bahasa Indonesia. Iya kan? Kalau roh dalam bahasa Indonesia kan intinya adalah yang pakai pocong, yang pakai gitu kan, bisa lompat-lompat kan itu. Nggak bisa yang kalau namanya alam ruh kan udah gitu loh. Nggak mungkin ruku sujud sholat. Sholat itu kan dengan fisik dan dengan ruh kita kan gitu. Nah, itu kan artinya memang keluar dari ketetapan Allah yang biasa. Ya Allah mempunyai ketetapan khusus.
bahwa setiap orang yang telah mati tidak akan kembali, tidak akan dihidupkan. Tapi ini kan ini kan dalam kerangka mukjizat, kan gitu dari awal sampai akhir. Demikian pula kan apa susahnya bagi Allah menunjukkan kepada Rasul kepada sesuatu yang akan terjadi? Kan nggak ada susahnya, kan gitu. Bagi Allah nggak ada yang mustahil kan. Nah, kalau bagi kita ukuran kita ya iya, ukuran kita jadi mustahil itu. Ya maka kan belum ada. Orang alam akhirat itu belum, maksudnya belum sampai. Alam akhirat itu setelah alam dunia kok. Gitu. Surga sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah. Neraka sudah diciptakan oleh Allah. Akan tetapi, kan sebagai balasan dari Allah itu kan terjadinya setelah kiamat, kan gitu. Kan begitu. Itu pakai ukuran umum, ukuran biasa, gitu ya. Artinya itu ketetapan Allah yang tidak khusus. Ini kan mukjizat. Isra Mi'raj itu dalam rangka mukjizat. Itu masalahnya. Wallahu taala alam. Maksudnya sudah. Oh, gitu. Baik para jamaah sekalian dan mitra muslim yang berbahagia, mudah-mudahan majelis yang cukup singkat ini untuk membahas satu masalah yang panjang dan lebar besar ini menjadi pemicu bagi kita untuk semakin menggali, mendalami betapa dari setiap atau dalam setiap peristiwa yang dialami Rasulullah SAW ada pelajaran-pelajaran yang mahal bagi hidup kita. Ada petunjuk-petunjuk yang bisa menjadi bingkai yang akan menjaga kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak melenceng dalam kehidupan ini sehingga kita jauh dari yang telah ditetapkan oleh Allah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi banyak sekali peristiwa atau dalam setiap peristiwa banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah yang harus kita gali. Yang itu setiap hikmah itu, setiap butir-butir hikmah itu akan memperkuat iman kita, meneguhkan dan menegarkan kaki kita untuk menghadapi segala persoalan hidup. Dan dengan begitu mudah-mudahan kita diberi kemudahan, termasuk minal muyassarin, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini agar kemudian bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menerima ridhanya dan kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.